Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya Mat Peci Channel. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah share. Monggo di share juga tidak apa-apa lur, monggo. Yang belum monggo di subscribe. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Tentang sebuah perjalanan, ya toh, soal perjalanan seorang pemimpin akhir zaman. Perjalanan yang sangat-sangat berat bagi beliau yang akan menyandang sebagai pemimpin akhir zaman, seperti itu lur. Berat kan, ya kan, ujiannya, berbagai rintangan yang beliau hadapi. Bukan hanya ujian yang ada di dunia, ya toh, masalah ekonomi, terutama masalah keluarga, anak istri, saudara, teman, ya kan. Bagaimanapun juga beliau kan harus seperti itu, menghadapi ujian-ujian agar beliau tetap kuat, menjadi seorang yang kuat, yang tahan terhadap ujian seperti itu. Belum juga ujian-ujian yang dialami beliau di alam lain, atau maksudnya di alam lain itu pertempuran, ya kan. Beliau juga di dunia jasmaninya beliau bertempur dengan nafsunya. Kalau di alam lain, ya toh, mereka bertempur dengan rohaninya, bukan hanya bertempur melawan setan, iblis, atau pasukan dajjal lainnya. Juga beliau bertempur dengan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri itu nafsunya, kan seperti itu. Soalnya juga beliau bertempur dengan jasmani dan rohaninya untuk menemukan jati dirinya itu seperti apa. Tetap aja tuh seperti itu, sama laku beliau itu sama, ya kan. Tapi ya itu, ujian yang beliau terima dibandingkan dengan kita orang-orang yang ada di dunia, ya kan, itu berlipat-lipat gitu. Ujian beliau itu seperti itu, berat, hampir berlipat-lipat. Kalau seandainya kita yang mengalami ujian seperti beliau, terang aja kita insya Allah ya nggak mampu, ya kan. Beliau kan orang pilihan, orang yang sanggup membawa beban, ya toh. Orang yang sanggup diuji oleh Allah, seperti itu. Walaupun beliau itu ya hancur lebur lah, seperti itu. Kan Allah maha berkehendak, maha penyayang. Seperti itu. Kata ujianmu sama, bahkan berlipat-lipat daripada kita. Ujian beliau itu kadang ya dibolak-balik perasaannya oleh Allah, ya kan, dibolak-balik, terus dijungkir balikkan. Nah itulah, saking beratnya ujian ya nggak samalah dengan kita, ya kan. Kita ini apa kan gitu, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan beliau yang ujiannya sangat berat. Dan setelah ujian-ujian beliau yang ditandai dengan selesai-selesainya petunjuk atau perjalanan, itu nanti akan terlihat dari alam, ya kan, insya Allah dari alam. Mengendalikan alam. Jika alam itu yang kita rasakan, alam itu bersahabat, rasanya tenang, damai, berarti beliau ini tenang gitu loh, tenang, damai, dan terang, pengaruh, ya toh. Jika alam itu panas atau tiba-tiba angin kencang seperti apa,
hati beliau juga kalau seperti itu, mempengaruhi alam ya. Beliau itu mempengaruhi alam, lawangkan alam semesta kan ada dalam diri beliau ya kan. Jadi wajar jika beliau senang, alam itu juga ikut senang kan. Kalau beliau ini galau, susah ya toh, atau apa, tekanan apa, alam ini ikut nggak bersahabat seperti itu. Goncangan itu sangat terasa. Itu loh kan, alam semesta ada di dalam diri beliau. Kan namanya juga manusia, sama seperti kita ya kan. Kalau diuji oleh Allah sedemikian beratnya ya terasa juga gitu loh. Tapi ya itu takwanya beliau itu ya menghadap terus itu ke Allah, di hadapan Allah. Menghadap, sujud kepada Allah, langsung ke alam ars sana itu, ke alam ars, ke alam Allah, atau bahkan ke singgasananya Allah, seperti itu. Apalagi ya tentang ya apa ya, kayak rasanya saya kurang bersemangat sih, soalnya ikut terhanyut dengan itu gitu loh, ikut terhanyut dengan alur cerita, bukan cerita apa yang saya ceritakan. Terkadang saya ikut terhanyut gitu loh, aneh. Semangat ayo semangat. Terus apa lagi ya, ya mungkin ya hujan beliau kan, jika Allah beliau tidak mampu ya mampu ya kan, saking beratnya. Nah, beliau itu langsung gitu loh, menghadap, seperti menghadap ke Allah, ke alam ars, ke alam Allah, langsung bersujud. Saking beratnya ujian ya toh. Nah, itulah tanda ya toh, bukan hanya Satrio Piningit ya toh. Kita ini loh kalau diuji maksudnya gini, itu salah satu bukti Allah kepada kita ya toh. Kalau kita diuji oleh Allah itu berarti kita diperhatikan oleh Allah, seperti itu. Kita disayangi oleh Allah. Jadi ya jangan salah, kan banyak orang-orang waduh ujiannya apa kok ini ya apa saja nih, beruntung gitu loh. Beruntung Anda mengalami hal seperti itu loh, diuji oleh Allah. Itu karena Anda itu dekat oleh Allah, diperhatikan, seperti itu. Diperhatikan oleh Allah. Sayang itu loh, Allah itu sayang kepada kita semua loh, seperti itu. Sayang, maha penyayang ya kan. Maha pengasih. Kalau nggak disayang kan nggak dikasih kan, seperti itu. Maka sayangi ya toh. Nah, sekarang kan orang-orang kan apa, kita ya toh, kita hanya memburu surga toh yang dipikir, tapi kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah ya kan. Kita lupa itu, padahal yang punya surga kan Allah kan gitu. Banyak orang mengejar surga tapi lupa kepada Allah, sang penciptanya, sang pencipta surganya. Kok bisa lupa wong sholat ibadahnya? Iya benar sholat ya, tapi apa caranya lah kita ini dekat dengan Allah kan, ada ya toh, cara-cara dalam agama Al-Quran itu nggak ada disebutkan seperti itu. Seperti satu contoh ya toh, kita tahu ya toh, seumpama kita tahu seorang menteri atau gubernur lah, katakanlah gubernur, kita tahu gitu loh gubernur itu, tapi itu kenal apa enggak, nah itu loh kan beda kan. Tahu tapi nggak mengenal, lah itu repotnya, seperti itu istilahnya. Alangkah lebih baiknya ya tahu dan mengenal kan, seperti itu. Kita kan tahu gubernur kita itu, gubernur, nama gubernur kita itu siapa kan tahu, tapi kenal nggak ya kan. Nah itu loh, maka kenali gitu loh, dengan cara-cara yang diajarkan oleh agama kita dalam Al-Quran. Itu ada cara mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita perlu bimbingan ya kan, pada seorang kiai atau ustadz, seperti itu. Banyak kan diantara kita ya kan hanya menginginkan surga, tapi kita
jauh dari Allah yang menciptakan surga. Percayalah lur, insya Allah. Jika kita dekat dengan Allah, kita nggak perlu surga seperti itu. Karena kita dekat dengan Allah, itu segalanya lebih dari surga. Seperti itu. Ya kan? Lebih dari surga kalau kita dekat dengan Allah. Lebih dari keindahan surga. Belum apa-apanya bila diukur dengan surga. Kalau dekat dengan Allah itu beda. Lebih indah dari segalanya, bahkan lebih indah dari surga kalau kita dekat dengan Allah. Ya Allah, subhanallah. Oke lur, cukup sampai di sini. Maaf kiranya kalau agak singkat ya kan, tapi waktu. Oke lur, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Monggo yang belum subscribe, kalau di subscribe ya. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.